Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi adik-adik sekalian. Pada sesi ini kami akan menyampaikan peluang kerja dan gaji apabila Anda memilih jurusan akuntansi S1. Jurusan akuntansi termasuk dalam rukun ilmu sosial humaniora atau SOSHUM dan menjadi bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada jurusan ini, kamu akan banyak belajar cara membaca laporan keuangan dan bagaimana cara menyusunnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, penyusunan laporan keuangan tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui aplikasi berbasis teknologi komputer. Untuk adik-adik yang sedang kuliah di jurusan akuntansi, pada sesi ini kami akan menyampaikan informasi peluang kerja serta gaji apabila Anda memilih jurusan akuntansi. Atau bagi adik-adik yang baru tamat SMA mungkin masih ragu menentukan pilihan jurusan apa sih yang mau diambil pada waktu kuliah nanti, dan setelah tamat kuliah itu enaknya kerja di mana. Nah, supaya jangan salah pilih jurusan yang mana tidak sesuai dengan hobi dan kesukaan kamu, sebaiknya Anda saksikan video ini sampai habis. Pemikiran Anda akan terbuka dan Anda akan mengetahui apabila mengambil jurusan akuntansi ini, dan Anda akan dapat bekerja dengan peluang yang sangat luas. Memang jelas di masa depan itu ditentukan oleh pilihan kita. Mau kuliah di mana, mau kerja di mana, tetapi tidak seluruh masa depan yang ditentukan oleh kuliah perkuliahan. Masa depan Anda sebetulnya lebih ditentukan dari penguasaan Anda terhadap ilmu yang dipelajari, punya sikap jujur, pandai berkomunikasi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke topik utama, alangkah baiknya kita subscribe channel ini terlebih dahulu bagi yang belum. Baiklah, dengan memilih jurusan akuntansi, Anda beberapa peluang kerja yang akan menunggu Anda setelah Anda mendapatkan perkuliahan. Ke-1, akuntan pemerintah pusat. Jadi akuntan pemerintah pusat. Sebagai akuntan pemerintah pusat, kamu bekerja di kantor pemerintah pusat seperti kementerian, lembaga, dan lain-lain. Pekerjaan Anda di sana adalah melakukan proses pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, dan termasuk laporan asal-asalnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Adapun gaji yang kamu dapatkan di sini lumayan, yaitu mungkin dari 6 juta sampai dengan 12 juta per bulan. Yang kedua, akuntan pemerintah provinsi. Sebagai akuntan pemerintah provinsi, Anda bekerja di kantor pemerintah yang berada di provinsi seperti kantor gubernur dan dinas tingkat satu lainnya. Pekerjaan Anda di sini adalah mengelola persoalan keuangan, mulai dari proses pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan. Gaji Anda di sini adalah mulai dari 5 juta sampai dengan 12 juta per bulan. Yang ketiga, akuntan pemerintah daerah. Sebagai akuntan pemerintah daerah, di sini kamu bekerja di kantor pemerintah yang berada di daerah, seperti kabupaten dan kecamatan. Pekerjaan Anda di sini adalah juga mengelola tentang administrasi keuangan, mulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai dengan pelaporan keuangan. Adapun gaji Anda di sini adalah mulai dari 5 juta sampai dengan 12 juta per bulan. Yang keempat, konsultan pajak. Untuk yang
keempat ini, kamu bisa berkarir sebagai seorang konsultan pajak. Peluang atau prospek kerja akuntansi yang satu ini bertugas memberikan konsultasi perpajakan untuk mereka yang wajib pajak. Biasanya gaji yang didapat oleh seorang konsultan pajak sangat bervariasi. Semakin kompleks kasusnya, maka akan semakin tinggi, bisa mencapai puluhan juta rupiah. Konsultan pajak di Indonesia menerima gaji di kisaran angka mulai dari 6.500.000 hingga mencapai puluhan juta. Nomor 5, financial analyst. Yang kelima ini, kamu bisa memilih karir sebagai seorang financial analyst atau analis keuangan. Financial analyst adalah profesi yang bertugas untuk menyusun informasi keuangan yang kemudian akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis. Seorang financial analyst yang masih belum bisa mendapat gaji hingga puluhan juta tiap bulan. 6. Akuntan publik. Prospek kerja lulusan akuntansi yang keenam ini adalah kamu bisa berkarir sebagai akuntan publik. Profesi akuntan publik adalah akuntan yang mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk membuka jasa akuntan kepada publik. Kamu akan mendapatkan izin untuk membuat kantor akuntan publik dan memberikan jasa akuntan kepada klien. Seorang akuntan publik bisa mendapat gaji antara 5 juta sampai 10 juta per bulan. Semakin berkurang pengalaman, maka gaji yang didapatkan semakin besar. Nomor 7, akuntan privat. Kamu juga bisa berkarir sebagai seorang akuntan privat. Akuntan privat disebut juga dengan nama akuntan intern. Akuntan ini bertugas menyusun semua keperluan akuntansi di perusahaan atau organisasi tertentu. Jika akuntan publik bisa membuka kantor akuntan publik dan menerima klien dari berbagai latar belakang, akuntan privat hanya bekerja pada satu perusahaan. Dengan kata lain, kamu yang bekerja sebagai akuntan di suatu perusahaan disebut juga dengan akuntan privat. Profesi ini mendapatkan peluang gaji sebesar 4 juta sampai dengan 11 juta per bulan untuk akuntan yang masih gemblar. Nomor 8, kredit analis perbankan. Lulusan akuntansi dari jenjang perguruan tinggi juga bisa menjadi seorang kredit analis atau analis kredit. Profesi yang satu ini bisa bekerja di industri perbankan untuk menganalisis calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman. Seiring pertumbuhan lembaga keuangan di Indonesia, semakin besar pula kesempatan kamu untuk bekerja di bidang ini. Gaji yang Anda dapatkan oleh seorang kredit analis adalah dari 6 juta sampai dengan 9 juta per bulannya. Nomor 9, perusahaan leasing. Di perusahaan leasing juga membutuhkan lulusan akuntansi. Pekerjaan Anda di sini adalah menganalisa nasabah yang akan melakukan leasing, baik itu berupa kendaraan ataupun yang lainnya. Gaji Anda di sini adalah mulai dari 5 juta sampai dengan 8 juta per bulan. Yang ke-10, finansi perbankan. Bekerja di finansi perbankan juga membutuhkan alumni akuntansi. Pekerjaan Anda di sini menganalisis nasabah yang akan melakukan pinjaman di finansi perbankan seperti BCA Finansi dan lain-lain. Gaji yang Anda dapatkan di sini adalah mulai dari 5 juta sampai dengan 9 juta per bulan.
11. Accounts payable. Account payable itu utang dagang kewajiban pembayaran perusahaan terjadi karena perusahaan membeli secara kredit dari pihak lain untuk kembali menjual barang dagangnya kepada konsumen, biasanya berupa perusahaan di bidang perdagangan atas pembelian barang jadi, perusahaan di bidang industri atau pabrik atas pembelian bahan baku. Kerjaan Anda di sini adalah mulai dari pencatatan transaksi sampai kepada laporan keuangan. Gaji Anda di sini adalah dari 6 juta sampai dengan 15 juta per bulan. 12. Auditor internal. Prospek kerja lulusan akuntansi berikutnya adalah menjadi seorang auditor internal. Profesi yang satu ini memiliki tugas memeriksa laporan keuangan intern sebuah perusahaan dan memberikan masukan untuk pihak manajemen. Gaji yang diperoleh seorang auditor intern besar antara 7 juta dan bisa terus meningkat. 13. Perencana keuangan. Kamu juga bisa berkarir sebagai seorang perencana keuangan. Sesuai dengan namanya, seorang perencana keuangan bertugas untuk menyusun perencanaan keuangan. Gajinya juga bervariasi tergantung keputusan dengan pihak klien. Bukan tidak mungkin kamu bisa juga mendapat 7 sampai belasan juta dari profesi ini. 14. Dosen. Karya Anda selanjutnya adalah apabila telah menyelesaikan kuliah di jurusan akuntansi, kamu juga bisa sebagai dosen. Pekerjaan Anda di sini adalah mengajar mahasiswa akuntansi di kampus. Profesi ini adalah sangat bagus. Di samping mendapatkan uang, kamu juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa. Tapi untuk jadi dosen, kamu terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan S2. Gaji yang Anda dapatkan seandainya Anda bisa menjadi dosen adalah mulai dari 5 juta sampai dengan 14 juta per bulan. Itu tergantung kepada pangkat dan golongan Anda. 15. Guru. Guru adalah pekerjaan yang sangat bagus untuk karir Anda. Pekerjaan Anda di sini adalah mengajar akuntan untuk siswa SMK dan SMA. Gaji Anda di sini adalah mulai dari 5 juta sampai dengan belasan juta per bulan. 16. Akuntan intern. Sebagai akuntan intern, tugas Anda adalah melakukan pemeriksaan intern dalam sebuah perusahaan atau organisasi dengan menyusun laporan keuangan, sehingga perusahaan tersebut juga akan lebih mudah dalam mendapati laporan keuangan itu sendiri. Gaji Anda apabila bekerja di sini ada mulai dari 6 juta sampai dengan 11 juta setiap bulannya. 17. Wirausaha. Sebenarnya Anda tidak harus bekerja dengan online. Anda juga bisa membuka peluang usaha sesuai dengan prospek usaha yang Anda inginkan. Soalnya pada dasarnya akuntan sudah dapat mengelola uang dengan baik. Gaji yang Anda dapatkan seandainya di wirausaha adalah puluhan juta. Bahkan kalau usaha sukses, Anda bisa dapat uang ratusan juta per bulan. 18. Asisten akuntansi. Seorang akuntan perlu
sangat teliti dalam mengelola uang, sehingga sangat perlu orang yang tugasnya membantu dalam pengelolaan ini, yaitu asisten akuntan. Menjadi asisten akuntansi juga sangat bagus untuk karir kamu. Dengan rutinitas pekerjaan yang dijalankan, yang akhirnya Anda bisa jadi lebih matang untuk sebagai seorang akuntan. Gaji yang Anda dapatkan di sini adalah 5 juta per bulan. Nomor 19, akuntan biaya. Akuntan biaya ini sama dengan seorang konsultan yang tugasnya menasihati kerja. Pekerjaan Anda di sini adalah menganalisa keuangan dari perusahaan tersebut supaya perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Gaji Anda di sini adalah 7 juta sampai dengan belasan juta tiap bulannya. Nomor 20, manajer akuntansi. Pekerjaan sebagai manajer akuntansi adalah Anda bertanggung jawab atas segala keputusan yang berlaku di dalam sebuah perusahaan tersebut. Seorang manajer juga dituntut dapat berinteraksi dengan perusahaan yang lain. Dan juga Anda harus ahli di bidang mengelola keuangan supaya perusahaan tersebut dapat tumbuh dengan baik. Gaji yang Anda dapatkan di sini adalah 2 juta per bulan. 21. Perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan juga sangat banyak membutuhkan tamatan dari akuntansi. Pekerjaan Anda di sini adalah mengelola keuangan yang berada di perusahaan perkebunan tersebut. Gaji Anda di sini adalah dari 7 sampai dengan belasan juta per bulan. 22. Perusahaan pegadaian. Di perusahaan pegadaian juga dibutuhkan tamatan dari akuntansi. Kerjaan Anda di sini juga yang berhubungan dengan keuangan. Gaji Anda di sini adalah mulai dari 6 juta sampai dengan belasan juta per bulan. 23. Perusahaan asuransi. Dimanapun perusahaan asuransi itu berada, pasti membutuhkan yang namanya lulusan akuntansi. Pekerjaan Anda di sana adalah mengelola keuangan dari asuransi tersebut supaya berjalan dengan lancar. Gaji Anda di sini adalah mulai dari 6 juta sampai belasan juta tiap bulannya. Nomor 24, bank. Bekerja di bank biasanya favoritnya alumni akuntansi. Pekerjaan Anda di sini adalah melaksanakan pengelolaan keuangan di suatu bank. Gaji Anda di sini adalah mulai dari 6 juta sampai dengan belasan juta tiap bulannya. 25. Perusahaan perminyakan. Di perusahaan perminyakan juga sangat dibutuhkan alumni dari tamatan akuntansi. Kerjaan Anda di sini juga mengelola keuangan dari perusahaan tersebut. Adapun gaji Anda apabila bekerja di sini adalah mulai dari 6 juta sampai 2 juta per bulannya. Nomor 26. Perusahaan pertambangan. Untuk perusahaan pertambang ini juga sangat membutuhkan tambatan dari akuntansi. Kerjaan Anda di sini juga mengelola keuangan dari perusahaan supaya perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Gaji Anda apabila bekerja di sini adalah mulai dari 6 juta sampai dengan 9 juta tiap bulannya. Nomor 27. Perusahaan ekspor impor. Di perusahaan ekspor impor juga harus mempekerjakan tamatan dari akuntansi. Pekerjaan Anda di sana adalah juga mengelola keuangan dari perusahaan.
gaji Anda di sana adalah juga dari 7 juta sampai dengan puluhan juta per bulan. Di papan di pabrik. Adapun apapun jenis pabrik pasti membutuhkan alumni akuntansi untuk mengelola keuangannya, seperti pabrik tekstil, pabrik permesinan, pabrik pupuk, pabrik semen, pabrik kertas, dan lain-lain. Apabila Anda bekerja di pabrik, gaji Anda juga dari 7 juta sampai dengan 2 juta per bulan. Nomor 29, perusahaan luar negeri. Perusahaan luar negeri juga harus memerlukan tamatan dari akuntansi. Pekerjaan Anda di sana juga mengelola keuangan. Tetapi di sana Anda juga harus menguasai bahasa Inggris dengan baik. Gaji Anda di sana juga mulai dari puluhan juta setiap bulan. Nomor 30, perusahaan penerbangan. Di perusahaan penerbangan juga dibutuhkan tamatan dari akuntansi. Pekerjaan Anda di sana adalah mengelola keuangan perusahaan supaya pelaksanaan kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Gaji yang Anda dapatkan di sana adalah mulai dari 7 juta sampai dengan puluhan juta tiap bulannya. Sebetulnya banyak lagi loh pekerjaan dari tamatan akuntansi ini. Jadi saya sarankan yang paling penting bukan hanya tamatan, tetapi di samping itu Anda harus menguasai ilmu akuntansi tersebut. Lapangan pekerjaan dari tamatan akuntansi ini akan terbuka luas dari Sabang sampai dengan Merauke. Baiklah, semoga informasi ini berguna untuk menambah wawasan Anda. Dan apabila informasi ini bermanfaat, bantu juga subscribe channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.